Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Nama Kemarahan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 58 ayat yang ke-9. Biarlah musuhku seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Anak-anak, Raja Daud benar-benar marah. Dia ingin agar musuh-musuhnya berhenti mengganggunya. Dia ingin mereka lenyap. Dia begitu marah sehingga dia mencoba memikirkan suatu nama yang jelek untuk memanggil mereka, dan dia memanggil mereka siput. Daud tahu bahwa tidaklah baik menyebut orang dengan nama jelek, tidak peduli seberapa jahat mereka. Tetapi hal yang baik dari Daud adalah bahwa ketika dia membuat kesalahan, dia mengatakan bahwa dia menyesal dan meminta pengampunan. Tetapi, mengapa Daud berpikir menyebut seseorang sebagai siput adalah sesuatu yang buruk? Siput sudah ada sejak dahulu kala, dan sepertinya selama itu mereka tidak pernah disukai. Kamu mungkin pernah melihat siput di halamanmu, atau setidaknya pernah melihat garis mengkilap dari lendir yang mereka tinggalkan ketika mereka melintasi jalan trotoar. Siput dan kerabat mereka, keong, merayap dengan kaki berotot mereka. Jika kamu memperhatikan mereka bergerak, gelombang otot mengalir di sepanjang tubuhnya, mendorong siput atau keong tersebut bergerak ke depan. Mereka juga meninggalkan jejak lendir. Lendir itu membantu melembutkan jalan mereka ke depan dan juga berperan seperti lem yang membantu siput itu memanjat sesuatu. Tetapi apa yang saya tidak suka dari siput adalah mereka suka memakan bunga dan sayur-sayuran yang ada di kebun saya. Ketika kamu menemukan sebagian dari tanaman seladamu hilang atau pucuk dari tanaman petuniamu telah dimakan, lendir yang mengkilap adalah cara yang pasti untuk mengetahui pelakunya. Saya akui, saya tidak suka siput. Dengan makhluk lainnya yang telah saya pelajari, saya dapat menemukan paling tidak satu alasan mengapa mereka menjadi salah satu bagian dari dunia saya. Tetapi saya belum memahami apa gunanya seekor siput yang kecil. Saya
masih mencari jawabannya. Tetapi sepertinya itu harus menunggu sampai kita tiba di surga. Ini merupakan salah satu pertanyaan yang saya rencanakan untuk bertanya kepada Yesus. Saya yakin kamu juga memiliki beberapa pertanyaan untuk disampaikan kepadanya nanti. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, apakah kamu pernah melihat seekor siput? Atau bahkan mungkin ia sementara berada di halaman rumahmu sekarang. Coba perhatikan apa yang sementara dilakukannya. Anak-anak, apakah kamu juga merasa penasaran dengan apa gunanya seekor siput yang kecil? Atau mungkin juga dengan binatang-binatang lainnya di sekitarmu yang juga membuatmu penasaran? Atau bahkan mungkin ada hal yang lain yang membuatmu lebih penasaran lagi, yaitu tentang mengapa Daud memanggil orang-orang yang memusuhinya dengan nama siput. Jika demikian, maka kamu harus menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu untuk ditanyakan kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah kita. Oleh sebab itu, kamu harus tetap setia kepada Tuhan sambil menunggu kedatangannya yang kedua kali untuk menjemputmu masuk dalam kerajaan surga yang sudah disediakannya bagimu. Dan kamu boleh menanyakan kepada Tuhan semua rasa penasaranmu tentang siput yang kecil atau juga binatang-binatang lainnya. Dan yang pasti, kamu juga boleh bertanya kepada Daud tentang pengalamannya. Oleh sebab itu, anak-anak, mintalah kepada Tuhan untuk selalu menjagamu dan selalu bersamamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.